Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang ditunggu-tunggu kini telah tiba. Vaksin untuk anak usia 6 sampai dengan 11 tahun kini telah tersedia. Lalu bagaimana pelaksanaan vaksinasi untuk anak usia 6 sampai dengan 11 tahun di Jawa Tengah? Kita akan ulas bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dr. Yulianto Prabowo. Selamat sore, Dokter. Selamat sore. Ya, dan akan hadir juga bersama dengan kita nanti Ketua Satgas COVID-19 dari Ikatan Dokter Spesialis Anak di Jawa Tengah. Ada Dr. Khairul Anam yang sampai saat ini masih dalam perjalanan. Kita akan berbincang dulu bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dr. Yulianto Prabowo. Pak Yulianto, ini untuk di Jawa Tengah sendiri itu sebetulnya penderita COVID-19 yang sudah terjangkit anak-anak. Ini seberapa banyak, Dok? Kalau dari sisi persentase sebenarnya nggak banyak, ya, masih di bawah 10% ya. Di bawah 10%. Ya, ya. Cuma karena penduduk Jawa Tengah itu banyak ya, 35 juta lebih, maka dari sisi jumlah ya banyak juga. Ya. Walaupun itu tadi sebenarnya yang kelompok rentan itu lebih banyak pada yang umur-umur lebih tua, ya. Jadi yang meninggal juga banyak, yang sakit berat juga banyak. Tapi kita tidak boleh mengabaikan semua umur, termasuk umur anak-anak. Dan kebetulan saat ini sudah direkomendasikan untuk anak-anak di umur 6 sampai 11 tahun itu boleh untuk mendapatkan vaksinasi. Iya, terkait dengan anak-anak yang terkonfirmasi COVID-19 mulai dari mungkin mulai dari Maret 2020 sampai dengan akhir 2021 ini, tingkat kesembuhannya seperti apa? Kemudian seberapa banyak anak-anak ini yang belum bisa survive sehingga harus meninggal begitu karena COVID-19? Tingkat kesembuhannya tinggi. Tinggi ya? Ya, kesembuhannya tinggi. Jadi walaupun ada sih kasus kematian itu, tapi secara persentase kecil ya, di bawah 3%. Ya. Kenapa ini bisa terjadi? Kan untuk orang dewasa begitu ya, kita lihat kalau dari angkanya ini sangat banyak begitu yang sampai dengan meninggal dunia. Nah, untuk anak-anak ini kenapa? Apakah karena dari imunitasnya ataukah dari perilakunya ini yang masih banyak di rumah begitu atau seperti apa, Dokter? Ya, itulah yang kita juga masih mencari dan menganalisis karena masa pandemi ini banyak hal yang belum kita ketahui ya. Tetapi secara teoritis anak-anak itu mempunyai kemampuan atau imunitas itu lebih bagus dibandingkan yang umurnya sudah tua, apalagi lansia, pralansia, apalagi yang sudah dia menderita komorbiditas ya, punya hipertensi atau diabetes, itu semakin melemahkan ya. Artinya ketika anak-anak ini memiliki kemungkinan kesembuhan lebih besar karena memang mereka tidak memiliki komorbid begitu ya? Ya. Termasuk dewasa tanpa komorbid itu juga kemungkinan sembuhnya tinggi. Baik. Dan telah hadir juga bersama dengan kita Ketua Satgas COVID-19 dari Ikatan Dokter Spesialis Anak di Jawa Tengah, ada Dr. Khairul Anam. Selamat sore, Dokter. Selamat sore, Mas. Selamat datang di studio TVRI Jawa Tengah. Sama-sama. Baik. Selamat sore, Bapak. Ya, selamat sore. Ya, baik. Dr. Anam, ini dari angka-angka kasus COVID-19 di Jawa Tengah, terutama yang anak-anak, ini biasanya disebabkan oleh apa, Dokter? Anak-anak itu sama seperti dewasa ya, Mas ya. Artinya mereka itu merupakan kelompok yang bisa terinfeksi, bisa jadi sakit yang berat gitu ya, terutama untuk yang berisiko, untuk yang punya komorbid gitu. Bisa juga menularkan. Nah itu, jadi hampir sama lah, karena anak itu memang ininya asumsinya ya, kalau anak itu kasusnya sedikit gitu, karena mungkin dia jarang keluar rumah gitu, tapi bisa. Ya. Tapi bisa. Bisa. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Yulianto, untuk anak-anak yang terjangkit COVID-19 ini memang persentase kematiannya tidak sebesar orang-orang dewasa karena memang belum punya komorbid dan masih banyak hal-hal lain begitu. Nah, untuk anak-anak ini sendiri biasanya terjangkit ini karena apa? Ya, yang pertama terjangkit karena
dia dibawa keluar. Atau paling banyak ya karena kontak sama orang satu rumah. Itu ya kontak tracing dari dewasa yang terkena gitu. Karena anak itu kita harus menganggap bahwa anak itu adalah sama seperti dewasa. Dia punya dewasa. Punya kans untuk tertular yang sama gitu. Ya, untuk penyebab kematian kan mungkin juga ada beberapa anak yang terpaksa harus meninggal dunia karena terjangkit COVID-19. Ini penyebabnya yang paling banyak dilaporkan seperti apa, dokter? Ya, ini sebagai informasi saja ya, bahwa anak-anak kita, anak-anak Indonesia itu Indonesia merupakan negara yang angka kematian anaknya cukup tinggi dibanding negara-negara lain se-Asia Pasifik gitu ya. Kita cukup tinggi. Nah, penyebab kematian paling banyak yang data-data yang sudah dikumpulkan dan ini sudah dipublikasikan ya, itu karena komorbid keganasan gitu. Atau ada juga yang ini malnutrisi. Malnutrisi. Iya. Ya. Memang penyakit kronik mendominasi penyebab kematian pada anak. Ya. Baik. Nah, untuk vaksin, dokter, untuk vaksin untuk anak-anak sendiri, dari Kementerian Kesehatan ini sudah diumumkan mulai dari 14 Desember 2021 dan ini sudah berjalan 1 pekan. Dokter Yulianto, ini seperti apa di Jawa Tengah selama sepekan ini? Ya, jadi untuk kelompok sasaran 6-11 tahun di Jawa Tengah, ini keseluruhannya sekitar 3,2 juta anak. Ya. Namun demikian, untuk saat ini kan daerah yang diizinkan untuk melakukan vaksinasi anak ada syaratnya, yaitu yang cakupan vaksin totalnya minimal 70%, lalu cakupan vaksin lansianya minimal 60%. Nah, dan sekarang ini ada 19 kabupaten kota yang sudah memulai vaksin pada anak. Dan dari 19 itu sekitar 2 juta lah target sasaran pada anak. Dan saat ini yang sedang berlangsung ya, memang belum secepat yang kita harapkan. Kenapa? Karena ketersediaan vaksin untuk anak-anak ini masih memanfaatkan vaksin yang tidak digunakan oleh kabupaten kota pada suntikan kedua pada kelompok umur yang lain ya. Nah, lalu kedua juga ini perlu ada sosialisasi ya pada orang tuanya, pada gurunya ya, pada masyarakat. Ini perlu ada sosialisasi soal ini karena ini baru pertama kali untuk vaksin pada anak ini. Ya, selama sepekan ini apakah berjalan mulus begitu ya atau masih ada penolakan-penolakan terutama dari orang tua ini, dokter? Ya, jadi kuncinya ada di orang tua ya. Izin pada orang tua ini merupakan satu hal yang penting bagi kita pelaksanaan vaksinasi ini. Dan sampai saat ini laporan yang masuk sekitar 50-an ribu lah anak yang sudah disuntik. Dan ini terus berlangsung. Ya. 50.000 anak sudah disuntik, ini artinya mereka sudah mendapatkan izin dari orang tua. Nah, ini untuk vaksinasi anak ini apakah wajib atau memang opsional? Ini kebijakan dari orang tua masing-masing. Ya. Yang jelas ini vaksin program. Ya. Vaksin program itu vaksin yang diadakan oleh pemerintah, lalu pengadaan, pembiayaan, pelaksanaan itu ditanggung oleh pemerintah semuanya dan masyarakat sebagai menerima manfaat ya. Jadi diharapkan semua sasaran anak itu, karena kita ingin mencapai herd immunity, kekebalan komunal. Nah, ini syaratnya adalah sebanyak mungkin anak di sini adalah perlu divaksin gitu. Jadi harapan kita tidak ada yang menolak. Ya, baik. Dokter Anam, untuk anak-anak ini, apa sebetulnya pentingnya divaksin buat anak-anak? Ya, kalau menurut kami sangat penting ya. Pertama, dengan divaksin, anak-anak kita akan terlindungi. Yang kedua, tadi yang Bapak sampaikan, herd immunity. Sebagai ilustrasi ya, anak usia 0-19 tahun itu di Jawa Tengah, berdasarkan data BPS itu 30%. Jadi kalau semua dewasa divaksin tetap 70%.
targetnya Bapak tidak tercapai untuk herd immunity. Harus melibatkan kelompok umur lain, ya termasuk kelompok umur anak ini. Jadi untuk kita menyelesaikan pandemi, mau tidak mau, ini upaya kita terbaik nih untuk melakukan vaksinasi. Ya alhamdulillah ke usia kelompok ini akhirnya sudah disetujui untuk dilakukan vaksinasi. Ya. Kemudian ketika ada penolakan dari orang tua gitu, misalnya karena ini anak saya tuh sudah saya beri ASI yang memang secara imunitas ini sudah dijamin kuat begitu. Ini seperti apa, Dokter Anam? Menjaga daya tahan tubuh itu salah satu aspek untuk pencegahan penyakit, pencegahan COVID. Tapi aspek lain itu ada, dan itu anak kita tetap berisiko seperti lingkungan. Ya, dengan angka perilaku hidup yang sehat itu yang masih rendah, mungkin kita sangat riskan untuk melepas anak-anak kita dalam kondisi seperti ini. Meskipun dia sudah mendapat ASI, kondisi badannya baik gitu ya, sehat, tidak pernah sakit, tapi tetap dia masih punya kemungkinan untuk tertular. Dan yang lebih kita seriusi itu adalah dia bisa menularkan gitu. Mungkin dia nggak sakit ya, asimptomatik tanpa gejala, tapi dia bisa menularkan ke orang lain, bahkan menularkan ke dewasa. Itu kuncinya. Baik, Dr. Yulianto, ada yang mau ditambahkan terkait dengan apa sih pentingnya vaksinasi untuk anak? Ya, jadi saya ingin menambahkan dulu bahwa penolakan atau belum menerima, belum setuju itu sudah biasa ya. Jadi waktu vaksin dewasa pun pada awal-awalnya juga banyak yang menolak. Tidak mau menerima, menolak. Tidak masalah. Tapi dalam perjalanan waktu nanti lama-lama akan bisa menerima ya. Jadi yang tidak setuju sementara ya tidak apa-apa. Kita yang setuju dulu ya. Tapi nanti suatu saat pasti yang tidak setuju itu akan jadi setuju karena tahu manfaatnya vaksinasi ini. Terbukti sekarang ini ya, sekarang ini kasus baru di Jawa Tengah dan di Indonesia ini juga sangat rendah ya. Kenapa? Salah satunya adalah karena cakupan vaksinasi yang sudah cukup tinggi. Di Jawa Tengah itu cakupan vaksinasi umum total itu 75,5% ya. Ini sudah cukup bagus, dan kalau dibandingkan dengan semua provinsi di Indonesia, provinsi besar ya, dengan penduduk banyak ya, itu Jawa Tengah paling tinggi cakupan vaksinasi. Iya. Baik, kemudian untuk karakteristik dari vaksinasi COVID-19 sendiri, kalau untuk anak ya, ini kalau dibandingkan dengan dewasa seperti apa begitu? Karena mungkin ada kekhawatiran nanti akan muncul efek samping seperti yang dialami beberapa peserta vaksin yang dewasa sebelumnya. Ini seperti apa, Dr. Yulianto? Pertama, vaksin yang digunakan saat ini yang sudah direkomendasikan adalah Sinovac ya. Untuk vaksin yang lain masih ada uji klinis ya, masih diuji. Jadi sementara yang sudah direkomendasikan adalah Sinovac. Lalu persyaratan lain screening saya kira tidak jauh beda ya dengan kelompok umur yang lain. Sama. Ya. Nanti sebelum divaksin itu harus diukur tensinya, suhunya ya. Lalu riwayat penyakitnya, ada enggak penyakit terkait dengan gangguan imunitas dan sebagainya. Itu nanti akan juga penyakit-penyakit kronis yang lain itu akan akan dianamnesa, ditanyai dulu ya. Nah, nanti baru bisa dilaksanakan vaksinasi apa tidak. Lalu cara penyuntikannya juga sama dengan dewasa, itu di lengan atas. Untuk dosisnya, dokter? Dosisnya 0,5 mili sama ya, dok, dengan jadi seperti itu. Ya. Kenapa dipilih Sinovac, dokter? Ya, memang yang sudah dilakukan uji klinis dan itu tidak tidak akan menyebabkan kipi ya, yang serius ya. Kalau kipi ringan ya saya kira biasa, semua anak-anak balita kita waktu dilakukan imunisasi ya, imunisasi dasar, badannya panas, itu sudah biasa ya. Itu sudah biasa.
Nah, tetapi untuk yang vaksinasi COVID itu bahkan sekarang sangat jarang sih yang menderita yang ada gejala-gejala pasca imunisasi ya dokter ya. Kalaupun ada, saya kira orang tua sudah memahami itu dan tidak ada masalah. Baik. Ini bukan berarti dipilih Sinovac ini bukan berarti karena untuk jenis-jenis yang lain yang sudah beredar di Jawa Tengah dan di Indonesia ini belum aman begitu dokter? Sedang diuji. Ya, nanti kalau sudah ada hasilnya, saya kira tetap direkomendasikan juga untuk yang lain. Tetapi saat ini sedang dalam uji. Sedang dalam proses pengujian begitu ya. Nah, kemudian terkait dengan prosedurnya sendiri, tadi perlu dilakukan screening begitu ya, seperti orang dewasa pada umumnya. Nah, ini anak-anak seperti apa yang boleh divaksin dan anak-anak seperti apa yang tidak boleh divaksin, Dr. Yulianto? Ya, pertama yang tidak sedang sakit, secara umum ya, tidak sedang sakit, ya, sakit, terutama mungkin sakit-sakit misalkan influenza atau demam atau sakit yang lain, ya. Lalu juga kalau dia menderita penyakit-penyakit yang lain itu sebenarnya bisa, tapi mungkin nanti dirujuk ke rumah sakit dulu. Mungkin pelaksanaan vaksinasinya tidak di sekolah, tidak di puskesmas ya, tadi di rumah sakit, nanti didampingi oleh dokter spesialis anak, seperti itu. Jadi pada prinsipnya sebenarnya kontraindikasi itu hampir tidak ada. Cuma yang ada mungkin di pelaksanaan vaksinasi di tempat tertentu, rumah sakit, atau misalkan baru saja mendapatkan vaksin yang lain, ya, vaksin atau imunisasi dasar yang lain ya, misalkan itu, seperti itu juga perlu nanti ditunda dulu. Baik. Bukan karena kontraindikasi, tapi hanya mungkin untuk nanti supaya pemantauan KIPI-nya itu bisa jelas ini disebabkan oleh vaksin yang mana gitu ya? Supaya tidak campur aduk gitu. Jadi prinsipnya itu aja. Hampir mungkin tidak ada kontraindikasi, tidak ada kontraindikasi. Cuma nanti saja teknis pelaksanaannya aja nanti waktunya kapan, lalu tempatnya di mana gitu aja. Ya, baik. Kalau dari IDAI sendiri, Ikatan Dokter Spesialis Anak di Indonesia, terutama yang di Jawa Tengah, ini sudah seminggu vaksinasi untuk anak berjalan, pendampingannya seperti apa? Kita itu kan organisasi profesi ya. Kita selalu siap lah kalau umpamanya untuk demi program, terutama program negara ya, kita selalu siap ikut mendampingi. Anggota kami 420 se-Jawa Tengah. Dan kadang-kadang ada jajarannya Dr. Yuli kadang-kadang kontak dengan anggota-anggota kami, yaitu kami selalu siap untuk membackup pelaksanaan vaksin ini. Dan kami sendiri memang mengumpulkan data juga. Sejauh ini tampaknya belum ada laporan ya, Dr. Yuli ya, 50.000 itu bukan angka yang sedikit. Tidak ada laporan KIPI. Untuk teman-teman di lapangan seperti apa selama seminggu ini? Kalau yang untuk usia 6 sampai 11 tahun ini kita belum dapat laporan, tapi kemarin sempat dapat laporan itu yang di atas 12 tahun. Tapi ternyata bukan KIPI ya, kan ada dua hal ya KIPI, apakah itu memang karena vaksinnya atau karena penyakit dasarnya. Nah itu ternyata setelah ditelusur itu ternyata karena penyakit dasarnya. Jadi insya Allah aman. Ya, jadi ini penting juga diketahui oleh masyarakat di Jawa Tengah, terutama para orang tua, bahwa atau efek pasca imunisasi ini seringkali muncul bahkan ketika anak-anak baru saja lahir, kemudian diimunisasi ini pasti juga ada efek seperti demam dan gejala-gejala lain yang memang itu biasa terjadi pada saat imunisasi. Seperti itu ya dokter ya? Iya, betul. Baik, kemudian terkait dengan strategi ini Dr. Yulianto, optimalisasi untuk vaksin anak ini seperti apa dokter? Ya, jadi strategi kita ini untuk membentuk herd immunity itu cakupannya banyak, lalu waktunya itu cepat ya. Cakupannya banyak tapi waktunya lambat, itu juga nggak akan terbentuk, atau cakupan atau waktunya cepat tetapi cakupannya sedikit ya. Maka kita dua hal itu, bagaimana supaya sedapat mungkin penduduk ini divaksin, lalu kita juga mentargetkan sebenarnya akhir tahun ini selesai sebenarnya ya.
Tapi Pak Presiden mentargetkan Desember ini paling tidak 70% dari penduduk itu tervaksin. Nah, kalau Jawa Tengah sudah lebih dari target begitu ya. Tapi Pak Gubernur memberi tantangan ini pada kita semua sebenarnya. Bisa enggak sampai akhir tahun 100% gitu. Ini tantangan yang cukup menarik ya. Memerlukan upaya yang lebih besar lagi ya. Tetapi pada prinsipnya sebenarnya sebanyak mungkin lah. Jadi untuk 100% itu mungkin, tetapi karena jumlah sasaran itu bertambah terus, ya, maka ini kita kejar-kejaran dengan tambahnya sasaran. Ya. Contohnya misalkan, ini anak sekarang dulu anak 6 sampai 11 tahun tidak ya, sekarang 6 sampai 9 iya gitu. Lalu yang minggu kemarin atau hari kemarin umurnya masih kurang dari 6 tahun, besok pagi sudah 6 tahun gitu. Jadi itu tambah terus setiap hari. Nah ini tapi tidak apa-apa, memang seperti itu. Nah, lalu strategi kita untuk percepatan itu yang pertama adalah tentunya menambah tempat-tempat sentra vaksinasi ya. Entah itu puskesmas, entah itu rumah sakit. Nah, sekarang kita minta semua klinik swasta ini dilibatkan dalam vaksinasi. Tidak cukup banyak itu, mungkin bidan praktek, dokter praktek, ya, mandiri. Ini kita libatkan untuk vaksinasi. Yang kedua, jam pelayanannya ditambah, ya. Jadi ada kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang bisanya itu waktu longgarnya itu malam hari. Nah, untuk itu teman-teman di daerah juga membuka pelayanan vaksin pada malam hari. Ya, betul. Lalu yang ketiga, kelompok-kelompok tertentu mengakses ke fasilitas kesehatan itu terbatas. Contohnya orang jompo, lansia, orang disabilitas, ya. Ini aksesnya terbatas. Maka strategi berikutnya adalah pelayanan berbasis pada keluarga atau pada RT, RW atau desa. Jadi mendekatkan, pelayanan mendekatkan. Ya, lalu strategi selanjutnya juga pelayanan mobil vaksin keliling. Dan Pemprov mempunyai 3 bis vaksin yang terus kita kelilingkan dari desa ke desa untuk membantu wilayah-wilayah yang cakupannya masih rendah. Ini lalu juga tentunya lintas sektor, organisasi profesi, ini kita libatkan lebih banyak lagi. Dan strategi ini diharapkan nanti percepatan vaksinasinya terwujud. Baik. Nah, kalau dari sisi anak sendiri, kan anak punya karakteristik sendiri, punya perilaku sendiri yang belum tentu juga semua yang dilakukan anak-anak ini hanya keputusan anak-anak saja. Ada keputusan orang tua di situ. Nah, kalau dari Dokter Anam sendiri melihat sebetulnya untuk vaksinasi anak itu harus ada treatment khusus atau memang bisa disamakan dengan strategi vaksinasi secara umum? Kalau kita lihat kelompok umur anak ya, sebenarnya orang tua itu sudah familiar dengan vaksin. Termasuk kelompok umur 6 sampai 11 tahun ini. Di sekolah itu jajarannya Dr. Yuli itu udah sering banget itu vaksin anak DT di sekolah ya. Makanya salah satu strateginya memang benar tadi langsung datangi sekolah untuk anak-anak yang sehat itu tidak masalah. Jadi kalau saya optimis ya, kalau untuk anak 6 sampai 11 tahun karena kita memang sudah sering melakukan ini, insya Allah target akan tercapai dan orang tua umumnya sudah memahami gitu. Baik. Dokter Yulianto, ini yang kerap kali disampaikan dokter dari beberapa kali saya wawancara dengan panjenengan. Ada beberapa aspek yang memang itu sangat mempengaruhi keberhasilan vaksinasi, mulai dari ketersediaan vaksin, tenaga yang memberikan vaksin, kemudian target untuk masyarakat sendiri dan juga strateginya begitu. Nah, untuk ketersediaan vaksin sendiri, kalau secara umum vaksin di Jawa Tengah ini kan ditargetkan 2,5 juta per minggu dosis. Nah, ini untuk anak-anak seperti apa, dokter? Ya, secara umum ya, untuk ketersediaan stok vaksin itu cukup di Jawa Tengah, ya cukup banyak lah, cukup banyak. Tinggal menantang teman-teman saja, ayo berapa bisanya tiap hari gitu. Nah tadi kalau membuat supaya sampai akhir tahun ini selesai cakupannya lebih banyak lagi, masing-masing sudah saya target untuk kabupaten kota. Target hariannya berapa kabupaten kota,
target per vaskesnya berapa, ya. Seperti itu sudah saya buat skema, sudah kami diskusikan sama teman-teman di kabupaten kota agar itu juga ditaati, ya. Tentunya itu tidak mudah, ya, karena memang tadi betul. Jadi komponen keberhasilan vaksinasi ini tidak hanya ketersediaan vaksin saja, tapi juga ketersediaan vaksinator, vaskes, dan satu lagi yaitu masyarakat sendiri. Komponen itu masih banyak juga masyarakat kita yang menolak, itu masih ada walaupun sedikit, ya. Tetapi ini juga kadang menjadi ganjalan kita gitu. Jadi harapan kita, ayo kita bareng-bareng bersinergi, tidak hanya masyarakat, tidak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat untuk menyediakan diri, menyiapkan diri, ya, untuk mau divaksin gitu. Baik, para pemirsa TVRI Jawa Tengah dimanapun Anda berada, kami mengundang Anda apabila Anda memiliki pertanyaan atau memiliki argumentasi atau memiliki cerita terkait dengan vaksinasi anak, Anda bisa langsung bergabung di sini di 024 670 7500. Dan dialog publik akan kembali usai jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam dialog publik. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Pemirsa, sekarang ini 3M saja tidak cukup. Kita harus melakukan 5M. Pertama, mencuci tangan sesering mungkin menggunakan sabun pada air yang mengalir. Selalu pakai masker, usahakan yang 3 lapis, dan gantilah masker jika sudah dipakai selama 5 jam. Jaga jarak dengan orang lain, antara 1 sampai 2 meter. Kurangi interaksi dengan orang lain atau bepergian jika tidak sangat perlu. Dan kelima, jauhilah kerumunan di tempat-tempat umum. Mudah kan? Ayo bersama-sama kita lawan COVID-19 dengan 5 hal mudah. Anda masih bersama kami dalam dialog publik. Monggo silakan bagi Anda para pemirsa TVRI Jawa Tengah dimanapun Anda berada, apabila Anda memiliki pertanyaan atau memiliki argumentasi, memiliki cerita terkait dengan vaksinasi anak, mungkin anak Anda sudah divaksin, ada kejadian-kejadian seperti apa atau ada pelayanan yang bagaimana, bisa langsung berbincang bersama dengan kami di sini di 024 670 7500. Anda akan nanti bisa langsung menyampaikan keluhan ataupun bertanya kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, ada Dr. Yulianto Prabowo, dan juga dari Ikatan Dokter Spesialis Anak Indonesia Jawa Tengah, ada Dr. Anam begitu. Baik, dokter. Dokter Anam, untuk anak-anak ini kan kalau divaksin ini biasa, kalau yang saya lihat di beberapa berita kemarin itu ada yang sampai menangis, lari begitu ya. Nah ini treatment orang tua untuk mempersiapkan anaknya ketika divaksin ini seperti apa sebetulnya? Ini sebenarnya program imunisasi pada kelompok anak usia segini kan udah biasa juga ya. Dan kita kalau mau melakukan vaksinasi biasanya kalau di sekolah itu harus didampingi orang tua. Jadi seperti itu. Beberapa vaksin itu sekolah menyurati orang tua, ada inform konsen, dan ketika orang tuanya ikut mendampingi mungkin lebih nyaman buat anak. Dan pengalaman kita justru pas vaksin di sekolah itu jauh lebih efektif itu. Kenapa? Karena dia bisa melihat temennya gitu, oh temennya disuntik nggak apa-apa gitu, paling nangis gitu aja, terus dianya akhirnya mau gitu ya. Nah hanya ada beberapa itu memang betul-betul lari segala macam gitu ya. Nah itu ya kita harapkan dukungan dari orang tua mungkin ya, dan guru, dalam hal ini guru untuk bisa mendampingi anak dalam pelaksanaan vaksinasi. Apa yang harus disampaikan kepada anak gitu ya, dari guru maupun dari orang tua yang mendampingi si anak tadi sedang divaksin supaya
mereka bisa tenang dan mereka tidak menolak begitu ya untuk divaksin begitu? Hal yang pertama disampaikan tuh biasanya memberikan contoh ya, contoh ke teman-temannya, ini nggak apa-apa gitu ya. Terus memberikan motivasi juga, ini supaya kamu sehat, supaya kamu nggak kena sakit gitu, supaya bisa bermain dengan nyaman, dengan enak daripada harus sakit, dirawat di rumah sakit gitu. Itu beberapa trik yang kita lakukan. Ya. Kemudian untuk vaksinasi anak sendiri sebetulnya lebih efektif kalau sentra vaksinasi anak ini bersama dengan yang vaksinasi dewasa atau lebih baik disendirikan, dokter? Ini kita belum punya ujinya tentang ini ya, tapi ini kan masalahnya baru nih, ada vaksin di semua golongan usia 6 sampai seluruh. Kalau menurut kami, kalau untuk anak ya, kalau cakupannya anak ya sentranya ya sentra anak. Cuman mungkin kita agak sulit nih kalau untuk daerah-daerah terpencil gitu ya. Nah, ya seperti kayak inovasi dengan mobile vaksin itu kan bagus tuh. Kalau dilakukan di desa menjangkau tempat-tempat yang terpencil, ya itu bisa juga dilakukan bersama ya dengan orang tuanya, itu mungkin juga bisa efektif. Cuman kalau kita mau mengejar usia kelompok anak 6 sampai 11, ya paling mudah kan di tempatnya. Di mana ya, di sekolah gitu. Ya. Baik. Dr. Yulianto, terkait dengan sentra vaksinasi, ini apakah nantinya anak dia punya sentra vaksinasi anak sendiri ataukah tetap bersama dengan umum begitu? Sementara ini yang ditentukan adalah berbasis sekolah. Berbasis sekolah. Lalu berbasis vaskes, baik rumah sakit, puskesmas maupun rumah sakit. Tetapi kelompok umur 6 sampai 11 tahun itu kan ini hampir semuanya sekolah di SD. Ya, sekolah di SD. Nah itu lebih mudah. Dokter Anam tadi sampaikan kalau temennya disuntik tetap tenang, ya? Temennya juga akan gitu. Kemarin berani. Bapak Gubernur ke Pekalongan, Kota Pekalongan, ya meninjau beberapa lokasi sekolah yang mengadakan vaksinasi. Nggak ada satupun yang nangis. Ya, semuanya malah bergembira gitu. Jadi memang anak-anak itu sudah terbiasa vaksinasi. Justru kalau kita lihat di medsos-medsos ya, yang nangis itu orang tua, badannya kekar, tapi disuntik takut. Gitu. Itu malah sering seperti itu. Tapi anak-anak jarang, dia sudah terbiasa. Karena mungkin di masa-masa kecil itu kan anak-anak sering mendapatkan beberapa tahapan vaksinasi. Orang tua belum pernah mendapatkan vaksinasi. Sudah lama waktu kecil dulu kan. Gitu. Tapi kalau anak-anak sudah biasa, apalagi waktu bias ya, bulan imunisasi anak sekolah, itu sudah biasa suatu sekolah disuntik misalnya seperti itu. Jadi kalaupun ada 1-2 yang nangis, biasalah saya kira. Namanya disuntik, kita aja juga orang tua kalau mau disuntik ya gitu ya, rasanya. Tapi walaupun saja tetap deg-degan ya, Dok. Gini, biasanya deg-degannya itu waktu mau disuntik. Ya. Waktu jarumnya mau begitu masuk disuntik, gitu ya. Enggak apa-apa sih. Iya. Ya, jadi ada rasa aja, ini nanti jangan-jangan sakit, padahal sebenarnya enggak gitu. Jadi jadi nggak ada masalah ya. 1-2 anak nangis ya pastilah, itu biasa. Hal yang wajar begitu ya. Tetapi kebanyakan enggak ya. Baik. Kemudian untuk vaksinasi anak sendiri, apakah ada target capaiannya akan selesai dalam kurun waktu berapa lama begitu? Apakah di akhir tahun 2022 vaksinasi anak akan selesai atau seperti apa, dokter? Ya, sebenarnya kita kalau maunya itu semuanya disuntik segera dalam waktu cepat gitu. Tetapi karena ada keterbatasan ya. Contohnya misalnya ketersediaan vaksin, lalu kemampuan teman-teman nakes itu dalam vaksinasi gitu. Maka ada prioritas. Contohnya lansia itu diprioritaskan. Kenapa? Karena lansia itu paling itu adalah kelompok paling rentan. Ya, kelompok paling rentan. Yang kalau kena COVID itu risiko meninggalnya tinggi ya. Maka itu harus diselesaikan dulu ya. Kecuali memang sudah nggak ada lagi, maka kan ketentuannya daerah yang belum 60% lansianya disuntik
ini untuk anak ditunda dulu. Oh begitu. Ya. Dan untuk lansia ini kan sebetulnya masih ada di seharusnya itu ada di tahapan-tahapan awal kan dok, setelah nakes kemudian ini lansia ini divaksin. Nah ini sudah berjalan lebih dari 6 bulan, ini masih banyak yang memang sulit untuk mau divaksin begitu. Iya, tadi saya sampaikan bahwa lansia itu apalagi yang sudah jompo itu akses terhadap ke vaskes itu rendah gitu. Maka strategi kita adalah jemput bola gitu, didatangi rumahnya atau didatangi RT-nya gitu untuk mempercepat itu. Jadi masih ada, jadi cakupannya baru 68% sebenarnya. Untuk lansia di Jawa Tengah? Untuk lansia, tapi sebenarnya udah lumayan itu, 68%. Tetapi kita inginnya kan kalau bisa semuanya, ya, bisa semuanya. Makanya tadi strateginya kita jemput. Jadi kalau hanya menunggu datangnya para lansia ke tempat pelayanan, ini nanti banyak hambatan-hambatan. Maka teman-teman Polri, TNI juga membantu dijemputi ke rumah, lalu diantar ya ke vaskes untuk divaksinasi, seperti itu. Baik, kemudian untuk vaksinasi anak ini banyak beredar isu begitu ya di media sosial, kan ini sekarang justru musuh kita itu sebetulnya informasi hoax begitu, yang kemudian anak itu nantinya bisa lumpuh dan lain sebagainya. Itu apakah memang sampai seperti itu atau memang tidak pernah ada cerita bahwa anak-anak yang divaksin itu akan terjadi sampai dengan kelumpuhan begitu? Mungkin dari Dokter Anam. Oh ya, data-data klinis tentang ini kan beberapa waktu lalu kita pernah mendengar kabar ya. Jadi awal-awal pandemi itu, awal-awal vaksin dikenalkan itu ada beberapa yang lumpuh, ada apa sebenarnya. Ternyata setelah dilakukan investigasi, ini setiap ada gejala yang serius, itu nanti akan ada investigasi apakah ini berhubungan dengan vaksin atau tidak, dan itu ternyata yang di luar negeri tidak ada. Selanjutnya di Indonesia di pertengahan tahun 2020 kita juga pernah mendengar ya, ada 3 kasus ya untuk anak pria muda itu setelah divaksin salah satu vaksin COVID mengalami kelumpuhan, ada yang itu ternyata setelah diinvestigasi juga tidak, ternyata itu bukan disebabkan karena vaksinnya, disebabkan secara langsung oleh vaksin. Kenapa? Karena batch-nya sama tapi ternyata cuman dia gitu. Ya, kita nggak punya data yang mengatakan kalau itu kelumpuhan akibat vaksin sampai sejauh ini. Sampai sejauh ini masih belum ada ya. Baik. Ini kemudian ada informasi-informasi juga yang beredar di media sosial, di grup WhatsApp gitu juga banyak saya terima, itu terkait dengan varian baru Omicron. Ini kan memang masih baru di akhir November itu dikonfirmasi oleh WHO, kemudian di awal Desember itu mulai dilaporkan di Indonesia itu ada, di Bekasi begitu ya. Nah, ini untuk update terbaru dari varian Omicron ini di Jawa Tengah seperti apa, Dr. Yulianto? Ya, jadi kita akan melakukan surveillance di wilayah terus ya. Jadi kita ambil sampel-sampel yang ada di daerah itu, tentunya dengan kriteria tertentu ya. Itu kita lakukan pemeriksaan whole genome sequencing. Kebetulan Jawa Tengah mempunyai alat itu, laboratorium itu, dan sampai saat ini kita belum menemukan varian Omicron di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Kebanyakan masih varian Delta. Kebanyakan masih varian Delta. Lalu ada yang Delta plus gitulah. Tapi walaupun Delta plus itu bukan menjadi varian yang mendapatkan perhatian khusus ya. Karena memang tidak ada bedanya dengan varian Delta. Baik itu tingkat penyebarannya, spreadingnya, maupun juga fatalitasnya. Ini tidak ada yang lain. Jadi pada prinsipnya kita terus mengadakan pengamatan di wilayah, lalu kita lakukan testing untuk mengetahui ada tidaknya varian baru. Ya, kemudian isu yang beredar ini juga terkait dengan kebalnya virus yang varian Omicron ini terhadap vaksinasi. Kan ini tentu saja membuat ada semacam apatisme dari orang tua, nanti kalau divaksin juga bisa kena lagi begitu. Ini seperti apa, Dokter Ana mungkin? Sejauh ini
vaksin yang kita dapatkan ya, terutama yang berbasis inactivated ya, yang wool atau yang Sinovac itu beberapa laporan, terutama yang dari Singapura itu dikatakan justru ininya lebih tinggi angka efikasinya terhadap varian Omicron ini. Cuman memang kalau secara umum kita masih belum bisa mengatakan bahwa vaksin yang kita dapatkan itu tidak punya efek terhadap Omicron. Ya, Dr. Yulianto, isu yang beredar terkait Omicron yang kebal terhadap vaksin ini bagaimana, dokter? Ya, memang ada penelitian yang menunjukkan mempunyai kemampuan menetralisir imunitas itu, ya. Tetapi masih efektif. Jadi vaksin yang ada itu masih efektif untuk meningkatkan imunitas dalam penanggulangan semua varian virus yang ada. Semua varian virus dari COVID-19 begitu ya. Dibandingkan tidak mendapatkan vaksinasi sama sekali, ya. Itu tetap lebih bagus daripada tidak mendapatkan vaksinasi. Paling tidak ada upaya untuk memberikan pertahanan dan juga benteng begitu ya untuk diri kita terhadap virus-virus yang ada di luar sana begitu ya. Iya, tapi benteng paling bagus adalah ini, masker. Masker. Ya, masker, jaga jarak, cuci tangan. Itu benteng paling bagus, ya. Maka itu harus tetap dikerjakan. Apapun variannya, ya, kapanpun, dimanapun, itu 3M itu menjadi andalan kita. Makanya ini sekaligus kita tetap promosikan agar masyarakat tetap melaksanakan prokes itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Ini padahal yang terjadi di masyarakat karena mungkin angkanya sudah rendah begitu ya. Ini dan beberapa akses untuk kegiatan masyarakat ini sudah dibuka. Kemudian kemarin sempat diwacanakan untuk ada PPKM level 3, kemudian ini dibatalkan. Nah ini kan tentu saja membuat masyarakat santai aja gitu, sudah mulai kendor ini untuk disiplin protokol kesehatannya. Ini dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah ini seperti apa, dokter? Ya, kita memahami ya, masyarakat itu sudah hampir 2 tahun sudah lelah ya, kita pahami itu. Jadi mungkin bosan, pengen kembali kayak dulu lagi ya, bebas, nggak usah pakai masker, lalu kita berkerumun, seperti itu kita pahami itu. Tetapi saya ingin mengingatkan bahwa kondisi pandemi memang saat ini sedang turun, tetapi belum ada jaminan ini berakhir, ya. Yang bisa menjamin ini berakhir antara lain adalah masyarakat memakai masker, ya, menjaga jarak, cuci tangan, itu sudah jadi budaya, ya. Jadi budaya itu ya sudah kayak gitu, bagian dari kehidupan sehari-hari. Jangan merasa bosen, jangan merasa terpaksa, ya. Lalu kedua, cakupan vaksinasinya sudah tinggi, ya. Lalu tentunya yang ketiga adalah bagaimana supaya kita mencegah jangan sampai ada varian-varian baru muncul. Makanya pemerintah melalui upaya-upaya penyekatan, lalu juga upaya-upaya untuk pembatasan masyarakat yang masuk atau orang yang masuk ke negara ini, seperti itu saya kira adalah upaya-upaya bagaimana memutus mata rantai penularan itu. Jadi saya ingin menyampaikan pada masyarakat, jangan bosan, ayo tetap kita lakukan prokes ini, karena virus COVID ini masih mengancam kita. Tapi moga-moga pandemi ini memang segera berakhir. Ya. Semoga saja seperti itu ya, dokter ya. Baik, Dokter Anam, terkait dengan protokol kesehatan untuk anak-anak sendiri, sebetulnya apakah anak-anak khususnya di Jawa Tengah ini disiplin menggunakan protokol kesehatannya sudah baik atau memang seperti apa, dokter? Anak-anak itu paling mudah melihat itu, lihat aja orang dewasanya gitu. Orang tuanya. Iya, gitu. Kalau orang tuanya protokolnya bagus, itu anak akan ngikut, karena guru yang terbaik buat anak itu ya orang tua di sekitarnya. Jadi kita jangan harap anak akan pakai masker kalau orang tuanya nggak pakai masker. Jangan harap anak mau cuci tangan kalau orang tuanya tidak cuci tangan. Nah, beberapa
daerah yang kita lihat ya cukup bagus ya, karena sekarang kan masif sekali ini, jadi masuk kemanapun harus pakai masker gitu ya. Dan memang ada beberapa aturan yang kita bikin untuk masalah masker. Anak di bawah 2 tahun itu tidak perlu pakai masker ya, karena dia belum bisa membedakan mana harus menepi atau apa. Jadi yang di atas 2 tahun yang kita syaratkan untuk masker. Baik, untuk protokol kesehatan yang diterapkan oleh anak-anak saat ini kan itu memang bergantung kepada orang tua. Nah, ini apakah ada upaya misalnya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ini untuk misalnya ke sekolah begitu ya, di lingkungan sekolahnya seperti itu, dokter? Kita beberapa anggota kadang-kadang dimintai pendapat mengenai itu, dan beberapa anggota kita juga anaknya kan ya sekolah gitu, jadi langsung datang ke situ, kita lihat bagaimana cara protokol, dan sejauh ini cukup bagus ya protokol di sekolah. Buktinya apa? Buktinya kasus nggak banyak. Itu berarti protokol yang sudah dijalankan terkait pembelajaran tatap muka sudah cukup baik gitu. Jadi kita kalau secara langsung mendatangi sekolah ya harus izin dulu atau harus diajak Dokter Yuli dulu, baru kita siap untuk datang. Ya, baik. Dokter Yulianto, ini terkait pembelajaran tatap muka di Jawa Tengah, terutama kan ini untuk anak-anak juga begitu ya, yang memang anak-anak ini saat ini menjadi fokus untuk vaksinasi. Nah, selama pembelajaran tatap muka ini setelah beberapa saat lalu sempat ramai karena sampai ada beberapa anak yang terkonfirmasi begitu ya. Untuk saat ini seperti apa, dokter? Apakah anak-anak sudah bersih begitu yang bersekolah ini? Ya, jadi kita kan pantau terus ya. Jadi kasus harian, lalu asalnya dari mana, ada ndak klaster-klaster sekolah, ya, klaster rumah tangga gitu. Nah, kalau saat ini sudah tidak ada lagi, ya, itu bisa jadi karena memang kesadaran guru, ya, tenaga pendidik, lalu orang tua, lalu siswa sudah bagus, lalu juga penegakan prokesnya di masing-masing sekolah ini sudah bagus, ya. Tapi bisa juga karena memang saat ini virusnya sedang turun, jumlahnya populasinya, ya. Tetapi itu tadi saya kira kita tetap waspada terus, lalu kita tetap evaluasi. Jadi evaluasi pembelajaran tatap muka tetap kita lakukan screening untuk screening ya. Itu menjadi penting ya, agar nanti sedini mungkin bisa kita deteksi apabila terjadi penularan. Tapi sebenarnya tidak, kebanyakan kasus yang ditemukan di sekolah itu penularannya juga di rumah kebanyakan. Penularannya justru ada di rumah. Iya, jadi di rumah, di sekolah ada sih memang terjadi penularan di sekolah, tetapi sebenarnya tidak banyak. Kebanyakan penularannya di rumah. Itu mungkin karena pada saat bermain bersama teman-temannya, bersama tetangga-tetangganya begitu ya? Bisa jadi dari situ, bisa jadi di keluarga. Karena sebelum ini kan klaster keluarga itu mendominasi ya. 85% kasus klaster itu ada di rumah tangga, Jadi kita tetap harus hati-hati. Terutama tadi betul sekali, anak-anak itu mengikuti saja apa yang dilakukan orang tua, apa yang dilakukan guru, apa yang dilakukan tenaga pendidik, gitu. Jadi kita harus jadi orang-orang yang dewasa tua ini harus menjadi panutan. Iya, baik Dokter Yulianto dan juga Dokter Anam, kita akan kembali, dan para pemirsa TVRI Jawa Tengah dimanapun Anda berada, dialog publik akan kembali usai kumandang adzan maghrib yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami dalam dialog publik. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi Anda yang menjalankan. Kita lanjutkan dialog publik pada sore hari ini. Kita masih terkait dengan bagaimana vaksinasi untuk anak di Jawa Tengah untuk usia 6 sampai dengan 11 tahun. Dokter Yulianto, ini waktunya sudah tidak banyak begitu ya. Terkait dengan vaksinasi anak ini, monggo, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat Jawa Tengah? Iya, saya mengimbau pada masyarakat yang punya anak
umur 6 sampai 11 tahun jangan ragu-ragu untuk divaksin ya. Silahkan menghubungi sekolahan karena kita saat ini masih berbasis pada sekolahan, tetapi bisa juga datang ke puskesmas. Memang sampai saat ini belum semua kabupaten kota itu melaksanakan vaksinasi pada anak, belum karena memang ada ketentuan-ketentuan khusus ya. Tetapi nanti saya kira pada bulan Januari saya kira semua kabupaten kota bisa memulai vaksinasi pada anak. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan itu silahkan tanya pada puskesmas terdekat ya, mengenai bagaimana teknisnya, lalu bagaimana penyuntiannya, bagaimana apa jenis vaksinnya ya. Lalu kalau sedang mendapatkan vaksin atau imunisasi dasar yang lain itu kapan jadwalnya, itu silahkan semuanya bisa ditanyakan pada teman-teman di puskesmas terdekat. Kita akan jelaskan secara jelas ya. Baik, dari Dokter Anam, apa yang disampaikan kepada masyarakat Jawa Tengah terutama untuk vaksinasi anak usia 6 sampai dengan 11 tahun ini? Ya, untuk seluruh masyarakat Jawa Tengah, terutama bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak berusia 6 sampai 11 tahun, ini kesempatan buat kita, kesempatan untuk melindungi anak-anak kita dari penyakit COVID ini. Dengan kita melindungi anak, itu secara tidak langsung juga kita melindungi diri kita, orang di sekitarnya, dan terutama orang-orang yang berisiko. Nah, tidak usah ragu, tidak usah khawatir, ya. Kita sudah punya pengalaman yang banyak mengenai vaksin. Dinas Kesehatan dan jajarannya juga sudah biasa melakukan vaksin. Jika ada yang memiliki penyakit-penyakit kronik atau penyakit-penyakit yang menahun gitu, itu bisa ibu bapak konsultasikan dengan dokternya ya, atau dengan petugas juga. Kita tidak akan sembarangan melakukan penyuntikan. Tentu ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan sebelum melakukan penyuntikan ini. Jika ada penyakit yang berat, ya mungkin tadi penyuntikannya dilakukan di rumah sakit dan hampir tidak ada kontraindikasi. Jangan ragu untuk selalu bertanya kepada seluruh petugas kesehatan ya, termasuk kami Ikatan Dokter Anak Indonesia cabang Jawa Tengah, 420 dokter anak siap jika diminta pendapatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Anam dan terima kasih Dokter Yulianto sudah hadir bersama dengan kami di sini dan berbagi banyak informasi untuk masyarakat Jawa Tengah. Para pemirsa TVRI Jawa Tengah dimanapun Anda berada, anak-anak merupakan pencontoh yang luar biasa. Untuk bisa memberikan contoh anak yang baik, mari kita terapkan protokol kesehatan, mulai dari menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan juga menjaga jarak. Bisa ditambahkan juga mengurangi mobilitas dan juga menjauhi kerumunan. Tetap kita dukung migrasi televisi digital dengan gambar yang lebih bersih, suara lebih jernih, dan teknologi yang lebih canggih. Saya Ulil Albab, atas nama kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.